Gimana perasaannya mau belajar langkah-langkah pengembangan ajar? Oh, perasaannya sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Nah, menurut Desugi, apa saja sih langkah-langkah dalam mengembangkan bahan ajar? Langkah-langkah ya? Ya, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Lagi beli. Selain langkah-langkah pengembangan bahan ajar, apa saja sih yang Desugi pelajari? Saya juga mempelajari model-model pengembangan bahan ajar. Terus beli. Model apa saja sih yang cocok diterapkan di sekolah dasar? Semua model cocok sih, tergantung kebutuhan siswa. Terakhir beli, gimana pesannya untuk orang-orang yang belum belajar materi ini? Ayo belajar dan buktikan sendiri. Anda bingung? Simak video ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD, dan juga rekan-rekan kelas K dan kelas I yang kami banggakan. Di sini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas dua topik, yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar dan model-model pengembangan bahan ajar. Yang pertama, langkah umum pengembangan bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi yang dirancang secara sistematis. Langkah pengembangannya pun dilakukan secara sistematis. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengembangan bahan ajar terkait dengan kebutuhan akan bahan ajar, materi yang dikembangkan, sumber belajar pendukung, dan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan. Untuk itu, dapat dijelaskan langkah umum pengembangan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Ada 3 kelompok yang dapat dijadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama ada peserta didik, yang kedua ada pendidik, dan yang ketiga ada masyarakat. Nah, ada 3 tahap analisis kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama, menganalisis kurikulum. Analisis kurikulum ditujukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Cara menentukan kompetensi dilakukan melalui 4 langkah. Pertama, menentukan kompetensi dasar, yakni sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Dalam pembuatan bahan ajar, perlu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi dasar yang akan dibuatkan bahan ajar. Yang kedua, yaitu mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Indikator merupakan rincian spesifik dari kompetensi dasar yang dirumuskan menggunakan kata-kata kerja operasional. Nah, yang ketiga, menentukan materi pokok berdasarkan jumlah dan rumusan indikator. Materi pokok merupakan sejumlah informasi yang memuat pengetahuan, keterampilan, atau nilai. Keempat, menentukan pengalaman belajar, yaitu suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik supaya dilakukan oleh peserta didik, agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk pengalaman belajar lahir dari rumusan indikator. Jika rumusan indikator adalah siswa mampu menyebutkan atau menjelaskan, maka pengalaman belajar minimal adalah siswa membaca dan juga diskusi. Nah, jika rumusan indikator siswa dapat membuat pesawat sederhana, maka pengalaman belajar adalah praktikum. Berdasarkan analisis kurikulum, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar yang harus dibuat dan disiapkan dalam 1 semester tertentu. Selain itu, juga dapat diketahui dan diidentifikasi jenis bahan ajar yang relevan dan cocok untuk digunakan. Tahap yang kedua dalam analisis kebutuhan bahan ajar, yaitu menganalisis sumber belajar. Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Kriteria pertama adalah ketersediaan.
ketersediaan berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar di sekitar kita. Nah, usahakan sumber belajar yang digunakan praktis dan ekonomis, artinya ada di sekitar kita. Misalnya, mengembangkan sumber belajar online, maka perlu menganalisis internet sebagai sarana utama. Kedua, kesesuaian. Kesesuaian adalah apakah sumber belajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jika sumber belajar ternyata dinilai membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi, maka sumber belajar tersebut layak untuk digunakan. Misalnya, kompetensi yang ditetapkan adalah siswa dapat membuat bahan ajar video. Maka, sumber belajar yang layak digunakan adalah buku ajar, media video pembelajaran, kamera, dan perlengkapannya, serta komputer untuk editing video. Ketiga, kemudahan, yaitu mudah atau tidaknya sumber belajar itu disediakan maupun digunakan. Jika sumber belajar itu membutuhkan persiapan, keahlian khusus, serta perangkat pendukung yang rumit, sedangkan kemampuan sumber daya manusia yang kurang, maka sebaiknya jangan digunakan. Sebagai contoh, jika menggunakan sumber belajar online, setidaknya kecepatan akses internet di sekolah memadai dan pendidik memiliki keterampilan menggunakan internet. Dan tahap ketiga dalam analisis kebutuhan bahan ajar, yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Berkaitan dengan memilih bahan ajar, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman. Yang pertama, prinsip relevansi. Artinya, bahan ajar dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian kompetensi dasar maupun indikator. Kedua, prinsip konsistensi. Artinya, bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajagan. Antara kompetensi dasar dan bahan ajar memiliki keselarasan dan konsisten dalam membantu peserta didik mencapai kompetensi. Ketiga, prinsip kecukupan. Artinya, pilih jenis bahan ajar yang dapat membantu peserta didik menguasai seluruh kompetensi yang telah ditentukan. Langkah umum pemilihan bahan ajar yang kedua adalah pemilihan sumber belajar. Nah, langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia yang dapat mendukung proses pembelajaran. Untuk mempermudah dalam proses pemilihan sumber belajar, dapat digunakan kriteria sebagai berikut. Adapun kriteria umum yang pertama ekonomis, artinya sumber belajar tidak mahal. Dengan harga yang terjangkau, semua lapisan akan mampu mengadakan sumber belajar tersebut. Yang kedua, praktis dan sederhana. Sumber belajar tidak memerlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Yang ketiga, sumber belajar dekat dan mudah dicari. Dan yang terakhir, fleksibel. Sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran atau istilah lain, kompatibel. Adapun kriteria khusus dalam pemilihan sumber belajar, yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik. Yang kedua, sumber belajar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dan dicatat secara teliti. Yang keempat, sumber belajar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami peserta didik selama proses belajar. Yang kelima, sumber belajar dapat berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Nah, dengan kriteria tersebut, proses pemilihan sumber belajar menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Sumber belajar yang dipilih juga lebih sesuai dan selaras dengan kebutuhan. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai menyusun peta bahan ajar, membuat struktur bahan ajar, dan menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu menyusun peta bahan ajar. Nah, setelah proses analisis kebutuhan bahan ajar selesai, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar yang mesti disiapkan dalam satu semester. Nah, langkah berikutnya yaitu menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Nah, menurut Depdiknas 2004, terdapat 3 kegunaan menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Yaitu yang pertama, mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Yang kedua, memahami urutan bahan ajar. Dan yang ketiga, menentukan sifat bahan ajar, yang dimana sifat bahan ajar ada 2, yaitu dependen memiliki kaitan dengan bahan ajar lainnya, serta independen bahan ajar yang berdiri sendiri dan tidak
terikat dengan bahan ajar lainnya. Selanjutnya yaitu membuat struktur bahan ajar. Nah, bahan ajar terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh yang layak disebut bahan ajar. Nah, terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Baik, langsung saja yang pertama, judul. Nah, judul harus jelas dan menggambarkan dengan topik atau konten yang akan diajarkan dalam bahan ajar. Nah, judul ini memberikan gambaran awal kepada peserta didik tentang apa yang akan mereka pelajari. Nah, yang kedua, petunjuk belajar. Petunjuk belajar memberikan panduan kepada peserta didik tentang bagaimana mereka seharusnya menggunakan bahan ajar tersebut. Nah, ini bisa mencakup instruksi tentang bagaimana membaca materi, mengeksekusi latihan, atau berinteraksi dengan bahan ajar secara keseluruhan. Yang ketiga, terdapat kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar merujuk pada tujuan atau keterampilan khusus yang diharapkan peserta didik capai setelah mengikuti bahan ajar tersebut. Nah, kompetensi dasar ini harus terkait dengan standar pembelajaran yang berlaku. Nah, selanjutnya terdapat materi pokok. Nah, materi pokok adalah inti dari bahan ajar. Nah, ini mencakup penjelasan rinci tentang topik atau konsep yang akan diajarkan. Nah, materi ini harus disusun dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, selanjutnya terdapat informasi pendukung. Nah, informasi pendukung merupakan tambahan informasi atau sumber daya yang mendukung pemahaman materi pokok. Nah, ini bisa berupa gambar, diagram, grafik, video, atau referensi sumber-sumber lain yang relevan. Selanjutnya terdapat latihan atau langkah kerja. Nah, bagian ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk memungkinkan peserta didik menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dari materi pokok. Nah, ini bisa berupa latihan soal, tugas proyek, atau langkah-langkah praktis untuk menerapkan konsep yang dipelajari. Nah, yang ketujuh terdapat penilaian. Nah, bagian ini mencakup cara-cara untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan peserta didik. Nah, ini bisa mencakup pertanyaan ujian, tugas penugasan, atau kriteria penilaian. Nah, penilaian ini membantu mengukur sejauh mana peserta didik mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, jadi, pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi. Nah, sehingga bahan ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan diraih oleh peserta didik. Nah, jenis dan bentuk bahan ajar ditetapkan atas dasar analisis kurikulum dan analisis sumber bahan sebelumnya. Baik, selanjutnya menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Nah, dengan memahami beberapa langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar, kemudian ditambah pula menguasai teknik penyusunan bahan ajar, maka pembuatan bahan ajar menjadi suatu pekerjaan yang tak melelahkan atau membingungkan. Nah, teknik yang dijelaskan dalam pembahasan ini hanya untuk bahan ajar cetak. Nah, dalam penyusunan bahan ajar cetak, terdapat beberapa ketentuan yang hendak kita jadikan pedoman. Yang dimana yang pertama yaitu judul harus berintikan dengan kompetensi atau materi pokok. Nah, kita harus pastikan judul bahan ajar mencerminkan inti dari kompetensi atau materi pokok yang akan diajarkan. Nah, ini membantu peserta didik untuk langsung memahami tujuan belajar mereka. Yang kedua, susunan tampilan yang jelas dan menarik. Nah, penyusunan bahan ajar harus dilakukan dengan urutan yang logis, dimulai dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit, lalu menggunakan judul-judul yang singkat, mudah dipahami, dan relevan dengan isi. Nah, penyusunan bahan ajar juga harus menyertakan daftar isi untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang struktur bahan ajar dan menambahkan rangkuman di akhir setiap bagian untuk atau bab untuk membantu peserta didik mereview materi. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Nah, penyusunan bahan ajar harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, yang dimana mengembangkan
kosakata secara bertahap dan memastikan kalimat-kalimatnya jelas, ringkas, dan memiliki hubungan yang terdefinisi dengan kalimat sebelumnya. Yang keempat, terdapat adanya stimulan. Nah, guna memberikan dampak yang efektif bagi siswa, bahan ajar harus menggunakan ilustrasi, gambar, grafik, atau contoh kasus lainnya untuk memperjelas konsep-konsep yang diajarkan. Nah, bahan ajar harus dibuat seinteraktif mungkin dengan menggabungkan elemen-elemen visual lainnya. Nah, yang kelima, terdapat pembelajaran dari yang mudah ke sulit. Nah, pada penyusunan bahan ajar, kita harus mengurutkan materi pembelajaran dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit untuk memudahkan peserta didik dalam membangun pengetahuan secara bertahap. Nah, dengan mengikuti pedoman ini, bahan ajar cetak akan lebih efektif dalam membantu peserta didik memahami dan menguasai materi pelajaran. Nah, kita harus ingat untuk selalu menyesuaikan bahan ajar dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, mungkin sekian paparan materi dari saya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang keenam itu ada evaluasi bahan ajar. Nah, evaluasi bahan ajar dilakukan dengan tahap uji coba atau uji lapangan yang dilakukan sebelum bahan terpublikasikan. Nah, adapun beberapa tahapan evaluasi bahan ajar. Yang pertama ada tahap awal evaluasi. Evaluasi internal, penulis atau tim penyusun bahan ajar melakukan evaluasi awal untuk memastikan bahwa bahan ajar telah memenuhi tujuan dan pedoman yang telah ditetapkan. Dan yang kedua itu ada uji coba produk atau uji lapangan. Nah, evaluasi oleh pakar materi dinilai oleh para bidang tersebut seperti dosen atau ahli yang memiliki keahlian khusus. Mereka dapat memberikan pandangan tentang akurasi, kesesuaian, dan kualitas materi. Nah, yang ketiga ada analisis dan revisi. Beberapa hasil evaluasi dari berbagai sumber, penyusun bahan ajar harus siap untuk merevisi materi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang keempat itu ada uji coba lanjutan. Nah, setelah revisi dilakukan, materi dapat diuji coba kembali pada kelompok berbeda untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan itu efektif. Nah, materi selanjutnya itu adalah model-model pengembangan bahan ajar. Nah, proses pengembangan bahan ajar selain dapat mengikuti langkah-langkah umum, pengembangan bahan ajar juga mengikuti model-model pengembangan bahan ajar. Nah, berikut adalah beberapa model-modelnya. Nah, model yang pertama itu ada model ADDIE. Nah, model ADDIE terdiri atas 5 langkah, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, tahap pertama itu tahap analisis atau Analyze. Nah, tahap analisis meliputi kegiatan yang pertama melakukan analisis kompetensi, yang kedua melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajar, pengetahuan, keterampilan, sikap, aspek lain yang terkait. Nah, yang ketiga melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, tahap yang kedua itu tahap desain. Nah, menurut Teguh dan Kirna 2010, tahap perancangan atau desain dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut. Seperti yang pertama itu untuk siapa pembelajaran atau bahan pembelajaran itu dirancang. Yang kedua, kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari. Dan yang ketiga, bagaimana materi pembelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan tingkat penguasaan pembelajaran yang sudah dicapai. Nah, tahap yang ketiga itu adalah tahap pengembangan atau tahap development. Nah, tahap pengembangan adalah penerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik sehingga langkah ini menghasilkan prototipe produk pengembangan. Yang keempat itu ada tahap implementasi atau implementation. Hasil pengembangan atau bahan ajar yang diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kemenarikan, keefektifan, dan keefisien belajar. Dan yang kelima itu ada tahap evaluasi atau evaluation.
Nah, tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahap pengembangan yang digunakan untuk memperbaiki bahan ajar. Nah, model selanjutnya itu ada model Degeng 1990. Model Degeng merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar. Nah, adapun beberapa bagian dari model Degeng. Yang pertama itu ada analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi perlu dilakukan pada awal kegiatan desain pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui tujuan pembelajaran apa yang akan diharapkan. Yang kedua itu ada analisis sumber belajar. Nah, analisis sumber belajar dilakukan segera setelah langkah analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi yang dilakukan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Yang ketiga itu ada analisis karakteristik si belajar. Menganalisis karakteristik si belajar dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan di si belajar. Yang keempat itu ada menetapkan tujuan dan isi pembelajaran. Langkah-langkah keempat adalah menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. Itu sebenarnya sudah bisa dilakukan segera setelah melakukan analisis tujuan karakteristik isi bidang studi. Yang kelima itu ada menetapkan strategi pengorganisasian. Menetapkan strategi pengorganisasian isi segera bisa dilakukan setelah analisis dan penetapan tipe-tipe karakteristik isi pembelajar. Pengorganisasian ini menaruh perhatian pada cara-cara memilih dan menata isi bidang ke dalam suatu struktur yang bermakna. Nah, yang keenam itu ada menetapkan strategi penyampaian. Menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran didasarkan pada hasil analisis sumber belajar. Nah, seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa hasil analisis sumber belajar akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada langkah ini, daftar yang sudah dibuat tersebut dijadikan dasar memilih dan menetapkan strategi penyampaian isi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya. Untuk rekan saya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Model Brigman and Moore 1990. Model ini secara khusus digunakan sebagai pedoman dan manajemen produksi produk multimedia interaktif. Walaupun model ini secara khusus sebagai rujukan dalam mengembangkan video dan multimedia interaktif, secara umum model ini juga dapat digunakan untuk satu jenis atau lebih produk pembelajaran interaktif lainnya, seperti pembelajaran online. Model ini memuat 6 aktivitas utama, yaitu analisis, desain, pengembangan, produksi, penggabungan, dan validasi. Setiap langkah memiliki 3 bagian, yaitu input, output, dan evaluasi. Keluaran dari setiap langkah berfungsi sebagai masukan untuk langkah berikutnya. Model ini menekankan evaluasi output pada setiap langkah sebelum proses berikutnya. 6 aktivitas dari model ini diantaranya yaitu, yang pertama yaitu analisis. Seperti kebanyakan model desain instruksional lainnya, model Brigman and Moore 1990 mendorong desainer untuk melakukan analisis awal secara menyeluruh dengan cara memeriksa berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan produk. Model ini menunjukkan 4 bidang analisis dalam penentuan tujuan dan kebutuhan pengembangan, yaitu yang pertama, analisis masalah. Contohnya, mengapa melakukan pengembangan. Kedua, analisis pengguna. Siapa saja yang menggunakan produk pengembangan. Yang ketiga, analisis tugas atau kebutuhan. Apa yang dapat sasaran lakukan terhadap produk yang dikembangkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah analisis lingkungan. Contohnya di mana produk digunakan. Yang kedua yaitu desain. Tahap desain merupakan lanjutan tahap dari analisis.
Tahap ini menggunakan output berupa deskripsi produk yang dikembangkan dalam kegiatan analisis dan mengelompokkannya menjadi dua, yaitu desain umum dan desain rinci. Desain umum yaitu menentukan urutan program, sedangkan desain rinci adalah menentukan unsur-unsur motivasi, strategi interaksi, jenis media, contohnya teks, gambar, animasi, audio, video yang cocok dengan metode penelitian. Yang ketiga yaitu pengembangan. Hal pokok tahap pengembangan adalah menyiapkan dokumen untuk tahap produksi. Komponen yang dikembangkan pada tahap ini berdasarkan output dari tahap desain. Misalnya saja, urutan sajian materi pada tahap desain dapat dikembangkan menjadi flow chart dan storyboard. Struktur program dikembangkan menjadi desain navigasi. Kebutuhan media audio pada tahap desain dikembangkan menjadi skrip audio. Begitu juga kebutuhan video pada tahap desain dikembangkan menjadi shooting script. Yang kelima yaitu penggabungan. Tahap penggabungan merupakan tahap mengintegrasikan beberapa media menjadi satu produk yang utuh. Tahap ini memiliki 3 subaktivitas yaitu pengkodean, pengujian, dan penyetelan. Yang keempat yaitu produksi. Kegiatan produksi meliputi terjemahan dari dokumen kertas, seperti storyboard, skrip audio, dan shooting script. Dari tahap pengembangan ke tahap produksi yang akan memberikan kontribusi pada produk akhir. Misalnya, storyboard pada tahap pengembangan diimplementasikan menjadi tahap media dan komponen-komponen media lainnya. Kemudian, skrip audio diimplementasikan melalui kegiatan perekaman untuk menghasilkan media audio. Begitu juga, shooting script diimplementasikan melalui kegiatan perekaman atau shooting untuk menghasilkan media video. Yang kelima yaitu penggabungan. Tahap penggabungan merupakan tahap mengintegrasikan beberapa media menjadi satu produk yang utuh. Tahap ini memiliki 3 subaktivitas yaitu pengkodean, pengujian, dan penyetelan. Yang keenam yaitu validasi. Validasi merupakan tahap mengoperasikan produk dengan sasaran. Revisi setelah validasi sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas produk. Bregman dan Moore menyatakan 3 langkah untuk aktivitas validasi, yaitu yang pertama, persiapan, kemudian yang kedua, melakukan validasi melalui pengamatan, wawancara, maupun rekaman. Yang ketiga yaitu menilai hasil validasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.